Terus ya Kak. Assalamualaikum semuanya, selamat datang nih aku. Di journey kali ini aku mau keluar karena suntuk di kos. Tadi itu aku dapat kabar dari rumah kalau bapak lagi masuk rumah sakit lagi. Jadi kayak perasaan tuh campur aduk sekarang sebagai orang yang jauh dari rumah tuh ya kayak nggak tahu lah mau ngekspresin kayak gimana. Jadi sekarang daripada di kamar aja mending aku mau cari suasana baru di luar. Nggak tahu sih mau kemana, cuman muter-muter aja di sekitar Malang. Jadi ikutin aja video ini dan mungkin nanti juga akan beli sama beberapa barang sih karena juga ada kebutuhan kos yang udah habis, jadi ya sambil belanja juga. Ini aku kayak astagfirullah, ya Allah, semoga bapak baik-baik aja ya. Sumpah aku kayak oke deh, ikutin aja aku hari ini. Sekarang itu udah jam 6:30, udah habis maghrib, dan sebenarnya rencananya hari ini itu aku mau cari takjil ngabuburit keliling Malang saat sore hari sehabis aku pulang magang gitu kan. Cuman tadi sore hari itu dapat kabar kalau bapak masuk rumah sakit lagi, jadinya aku mengurungkan niat aku buat keluar ngabuburit cari takjil. Terus akhirnya aku memutuskan untuk keluar malam hari ini aja, karena jujur makin malam itu pikiranku makin overthinking, gak tahu kenapa, jadinya butuh suasana baru. Aku mau sholat pun juga nggak bisa lagi ini kan gitu kan. Jadi ya udahlah keluar aja gitu, mau nenangin dengan cara zikir, sholawat juga kayaknya kok kurang gitu. Jadi benar-benar butuh suasana baru. Jadinya ya udahlah, meskipun tadi itu sempat hujan, sekarang nekat untuk keluar cari suasana baru. Tapi aku rasa hari ini udah nggak hujan ya. Malam ini alhamdulillah udah terang sih ini. Jadi ya oke lah, kita keluar cari suasana baru. Jujur di sini aku nggak tahu mau kemana. Aku bakal cuman nurutin kemana arah motor aku pergi. Nurutin otak aku mau belok kemana. Jadi ya oke, kita berangkat sekarang. Dan sebenarnya ini bukan kali pertamanya aku keluar tanpa arah tujuan yang jelas. Aku tuh sering banget kalau misalnya lagi suntuk kayak gini ya udah keluar aja tanpa tujuan. Yang penting keluar. Dulu waktu aku masih di Jakarta tuh, karena aku nggak ada motor, aku sering banget naik MRT, LRT, KRL, muter-muter tanpa tujuan. Tahu-tahu tuh kadang udah ada di Bekasi aja gitu, terus balik lagi, muter lagi. Ini kok aku jadi kangen Jakarta ya, kangen naik keretanya Jakarta. Tapi ya Malang tuh juga asik sih, jujur muter-muter di Malang kayak gini, naik motor sendirian itu bener-bener asik, kayak healing tanpa biaya. Kita cuman perlu ngeluarin uang buat beli bensin aja gitu. Jadi teman-teman harus ngerasain sih asiknya muter-muter di Malang sendirian kayak gini. Di sini karena bensin aku udah kelap-kelip, jadinya aku beli bensin dulu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau muter-muter itu biayanya itu cuman perlu ngeluarin uang buat bensin. Ya ini. Habis beli bensin, sekarang lanjut jalan lagi. Dan karena sekarang itu aku lagi pergi sendirian, aku jadi ingat kalau akhir-akhir ini ada yang sering nanya ke aku, emang kamu gak punya temen ya? Kok kontennya sendirian terus sih? Jujur ya, ada kok aku punya teman. Kemarin aku juga sempat bilang kalau salah satu alasan kenapa aku sering bikin konten sendirian itu karena aku masih belum pede buat bikin konten bareng teman. Aku masih malu ngobrol depan kamera kalau ada orang lain. Dan itu benar apa adanya, nggak aku buat-buat. Tapi kalau mau lebih jujur lagi, alasannya bukan cuma itu sih sebenarnya. Cuman nanti dulu aku jawabnya karena ini aku mau jalan dulu. Tadi aku sempat lihat pasar Ramadan di depan museum UB, jadi kayaknya aku mau putar balik dan mampir ke situ. Siapa tahu ada sesuatu hal yang mau aku beli. Hehe.
Nah, ini dia. Selamat datang. Ini tuh aku baru tahu sih ada pasar Ramadan di sini. Karena yang aku tahu itu cuman di Jalan Surabaya, terus di Sawah Jajar, di daerah Araya, cuman itu doang. Kayaknya aku sih yang emang kurang update sama Malang ini. Aku kurang tahu sama segala hal yang ada di Malang ini. Dan di sini tuh pasarnya kayak pasar malam ya. Aku jadi keinget Kodam deh, Kodam yang ada di Surabaya. Di sini tuh juga ada permainan-permainan gitu. Tapi aku nggak mungkin main sih ya. Karena ini kayak buat anak-anak. Ya meskipun dalam hati aku juga pengen main juga, hehe, canda. Di jam segini ini stand makanannya, stand jualannya ini udah pada tutup. Karena ya sekarang udah waktunya sholat raweh juga. Jadi ya pada kukut sih, ini udah pada diberes-beresin sebagian. Tapi ini pasti waktu tadi sore, waktu sebelum buka jam 5-an gitu, pasti ini di sini ramai banget sih. Karena terlihat dari stand-standnya yang banyak tuh ya cukup menarik juga. Pasti banyak yang kesini juga ini. Di sini juga masih ada yang nongkrong. Terus aku lihat tadi tuh di luar juga kayaknya masih ada yang buka deh. Jadi aku mau ke sana, mau lihat-lihat siapa tahu ada yang menarik kan ya. Nah, ini tulisannya Kampung Ramadan. Ternyata Kampung Ramadan bukan Pasar Ramadan. Nah, di sini yang ku maksud tadi yang di luar itu masih banyak yang buka. Jadi di sini aku melihat-lihat kayaknya ada yang cukup menarik. Kayaknya aku mau beli pentol cilok kriwil itu deh. Kriwil rezeki. Tapi di sini aku mau lihat-lihat dulu yang di depan lagi. Siapa tahu ada yang lebih menarik ya. Di sini tuh ada banyak banget macamnya. Jadi makin bingung. Kebiasaan sih kalau misalnya banyak pilihan tuh malah jadi makin bingung mau beli yang mana. Tapi yang udah pasti tadi sih cilok kriwilnya tadi pasti aku beli. Nanti aku akan makan di tengah tengah jalan Ijen itu kan ada kursi-kursinya kan. Nah, aku bakal makan di situ nanti. Cilok kriwilnya masih ada. Mau pesan berapa? Satu porsinya berapa? Hah? 10. Yang campur aja. Campur aja. Boleh pedes. Udah boleh. Terima kasih. Makasih ya. Nah, sekarang aku lagi ada di tengah-tengah jalan Ijen. Ini tuh ikoniknya Malang. Nih. Ini tuh gambar zaman dulu nggak sih? Sejarah. Iya. Dan di sini tuh macet banget. Tuh, makanya aku berhenti di sini dan pergi ke Pasar Ramadan UB Brawijaya Museum. Aku mau ke sana aja. Aku mau jalan duduk-duduk di sana. Karena sebenarnya tadi tuh aku mau ke Kayu Tangan kan. Tapi Kayu Tangan tuh rame banget karena malam minggu kan.
Terus ya udah deh di sini aja. Di sini tuh pasti sepi kalau di jalan tengahnya ini. Ada orang tidur. Kita menikmati ini, duduk-duduk di sini. Tapi kok gerimis ya? Ini di tengah sini. Motor aku tadi itu aku parkir di sana Mas Ian. Dan sekarang aku di seberangnya. Oke. Sekarang aku mau makan ini sambil menikmati kesendirian, merenung. Karena jujur saat di kos tadi itu aku bener-bener kayak kepala tuh kayak panik, deg-degan, gak tahu campur aduk. Aku gak bisa mengekspresikan perasaanku kayak gimana. Yang jelas ya aku butuh suasana baru. Alhasil ya aku keluar. Aku nggak tahu ini pas atau nggak videonya. Tapi ya itu deh. Mari kita cobain. Bismillah. Ini tadi aku beli 10.000. Enak juga. Jalanan Ijen ini tuh rame banget, selalu rame kalau jam-jam segini. Cuman kalau yang di tengah-tengah kayak gini, ini tuh sepi karena ya di tengah jalan kan. Tapi meskipun sepi tetap disediain tempat duduk dan ada tempat sampah juga. Jadi sebenarnya asik buat menyendiri. Dan biasanya di sini itu kalau hari Minggu itu ada CFD. Banyak ramai banget di sini kalau pagi di hari Minggu. Oke, aku lanjut makan-makan dulu. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan yang di awal tadi, kenapa aku kontennya tuh kok sendirian terus. Aku tuh sebenarnya ada teman, cuman teman-temanku yang sekarang tuh kebanyakan teman magang, teman kerja, dan ya mereka baik. Aku ngobrol, aku berangkat bareng, bukber bareng, tapi aku ngerasa belum sedekat itu. Jadi kalau bikin konten bareng, rasanya tuh pasti canggung banget. Kayak ya belum sampai situ aja hubungannya. Mereka belum tahu suka duka aku, seluk beluk aku. Jadinya ya aku kalau misalnya bikin konten, apalagi kalau aku lagi kayak gini, ya aku pasti bingung kan mau cerita kayak gimana soal perasaan aku, karena mereka ya pasti belum ngerti gitu loh. Jadinya ya udahlah, aku mending sendirian aja kalau kayak gini. Terus pertanyaannya, temen deketku kemana? Kayak temen yang waktu itu ngerayain ulang tahun aku, itu pada kemana sih? Sebenarnya tuh masih ada, kita masih komunikasi, masih saling peduli, grup pun juga masih rame sampai sekarang. Cuman ya fase umur sekarang tuh beda. Kayak dulu mungkin waktu masih aktif di kampus, kita masih bisa hahaha tanpa mikir jauh, masih bisa nongkrong dengan spontan, yuk nongkrong yuk sekarang, langsung gas gitu. Tapi sekarang ya umur segini tuh rasanya semua lagi sibuk nata hidup masing-masing. Ada yang fokus karir, ada yang pindah ke luar kota, ada yang luar provinsi, bahkan juga ada yang kerja di luar negeri gitu. Kita emang nggak hilang, kita tuh masih ada, masih hubungan. Cuman ya lagi nggak di tempat yang sama aja sekarang. Dan di situ kadang aku mikir, umur 20-an tuh aneh banget ya. Kayak lagi di tengah-tengah gitu. Mau main-main tapi udah bukan masanya. Kita itu udah bukan anak SMA lagi tapi juga belum stabil. Udah mikir masa depan tapi masih ngerasa kecil. Pengen sukses tapi juga kadang capek. Pengen punya pasangan tapi juga realistis soal visi hidup.
karir belum mapan, cinta juga belum jelas, semuanya tuh kayak masih ngawang, masih ngambang, semuanya tuh masih di angan-angan. Kadang tuh rasanya kayak lagi berdiri di halte, tapi nggak tahu bus mana yang benar-benar mau kita naikin gitu. Dan di fase ini wajar banget kalau kadang rasa sendirian, bukan karena nggak punya temen, tapi karena semua lagi berjuang di jalurnya masing-masing. Mungkin nanti kalau misalnya semuanya udah lebih stabil, kita bisa bareng-bareng lagi. Tapi ya untuk sekarang emang lagi fase mencari, fase nata hidup, fase bangun pondasi. Dan ini normal kan? Aku yakin banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Umur segini itu emang fase dimana circle mulai menyempit, bukan karena nggak peduli, tapi karena emang prioritas udah berubah. Dan ya semua fase hidup itu pasti ada bingungnya. Kalau nggak bingung ya berarti udah di surga. Hehe. Sedangkan sekarang tuh masih di dunia ya, pasti ada aja plot twistnya. Jadi ya udahlah, semangat aja dulu sekarang. Jadi kalau ada yang nanya lagi kenapa kontennya sendirian terus, kenapa kok sendirian, jawabannya sederhana, karena emang sekarang lagi di fase hidup yang kayak gini, dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau jadi temen jalan, ya boleh sih. Asalkan visi misinya jelas, karena in this economy itu kita nggak bisa asal pilih ya bestie. Canda. Sekarang karena hujan, aku mau balik. Jangan lupa kalau habis makan dibuang ke tempat sampah. Oke. Aku ada payung sih. Wait. Woi. Yeah. Ternyata nggak jadi hujan, hujannya cuman lewat doang. Jadi ya aku masih menikmati di sini aja sebelum pada akhirnya nanti pasar Ramadannya tutup. Kalau pasar Ramadannya mau tutup baru aku pulang. Karena motor aku kan di sana ya. Jadi sekarang ya merenung aja di sini dulu tanpa video. Setelah aku pikir-pikir, merenung dan memikirkan, kayaknya besok aku bakal pulang karena bertepatan juga besok tuh Minggu dan aku libur. Perjalanan Malang Blitar juga nggak begitu jauh, jadi aku rasa besok subuh aku bakal pulang jenguk bapak karena kayaknya pikiran aku nggak tenang ya kalau misalnya deket, nggak tahu lah, dari kemarin-kemarin tuh emang ya pengen kangen aja sih ketemu gitu. Jadinya kayak besok aku bakal pulang, terus Senin pagi banget baru aku balik lagi ke Malang. Jadi cuman sehari di Blitar kayaknya ya, tapi sepertinya emang iya. Semoga besok nggak hujan aja sih, soalnya kalau hujan aku takut jujur. Jadi ya semoga besok nggak hujan. Oke, itu adalah keputusan aku setelah aku merenung di tengah keramaian Jalan Ijen ini. Sekarang itu udah jam 8:30. Jadi karena aku memutuskan besok mau pulang, jadinya sekarang aku mau istirahat, mau pulang aja sekarang di kos biar cukup besok tenaganya buat pulang. Oke, semoga besok lancar.
kayaknya nih hujannya makin deras, jadinya aku mau pakai mantel aja daripada nanti ini kan wah, daripada basah. Hujannya makin deras ternyata. Tapi tadi rencananya aku mau beli ini, mampir ke Indomaret. Kalau pakai mantel gini males nyopot lagi. Mampir nggak ya? Tapi airnya udah habis, harus mampir sih. Mau nggak mau, daripada dehidrasi nanti malah. Terus di sini airnya minumnya cuma es gitu. Ya udah, nanti mampir Indomaret beli kebutuhan pos yang udah habis. Dan karena ini hujan, aku nggak bikin video di jalan ya, karena juga bahaya juga nggak sih. Oke, ya. Pakai kris ya kak? Iya. Kode bayarnya? Ini gampang pak. Berapa? Nah, udah sampai kos. Tadi udah belanja juga. Oke deh, karena sekarang udah nyampe, aku juga mau siap-siap buat masuk berangkat. Jadi, wait. Jadi, sekarang jalannya deras banget. Sorry. Jadi, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, love you all. See you di journey berikutnya. Astagfirullah. Oke, bye bye.